Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video dari mulai pindah tanam tolong disimak dan dilihat videonya agar teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan tata cara saya. Sebelum tanaman cabai dilakukan pindah tanam, teman-teman, saya akan melakukan pengocoran. Pengocoran kali ini yang saya pergunakan adalah asam humat power soil, kemudian si karbon, dan yang ketiga adalah kalha. Teman-teman, itu saya kocorkan di lubang tanam dengan dosis asam humat power soilnya 20 liter air, saya menggunakan 4 sendok makan. Kemudian si karbonnya saya menggunakan 4 sendok makan, kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian saya larutkan dan saya masukkan ke jerigen yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pengocoran, entah itu untuk pemupukan dan juga pengocoran sebelum saya lakukan pindah tanam. Dan ini teman-teman, saya berangkat ke kebun untuk melakukan pengocoran asam humat power soil, kemudian si karbon, yang ketiga adalah kalha. Teman-teman, untuk dosisnya satu lubang tanam saya kocor 100 ml air. Ini saya ambil dari bedingan yang paling ujung. Ini teman-teman, di saat di daerah lain ataupun di tempat lain lagi musim kemarau, tapi di daerah kami tetap airnya selalu mengalir di parit ataupun jarak antar bedingan, karena di tempat kami setiap hari diguyur hujan. Paling tidak hujan itu hanya 1 minggu, teman-teman. Dan ini teman-teman, bibitnya bibit Orion F1. Ini sudah memasuki daun kelima, teman-teman. Biasanya saya kalau melakukan pindah tanam itu di daun minimal daun 7, kemudian maksimalnya daun ke-10. Tapi karena cuaca di tempat kami setiap hari diguyur hujan, kemudian kondisinya sedang redup, maka saya lakukan pindah tanam dan alhamdulillah bibitnya sangat bagus sekali. Kemudian cara pindah tanam sebenarnya teman-teman sudah pada bisa semua, tapi ini nanti akan saya contohkan agar teman-teman juga tidak gagal paham bagaimana tata cara saya untuk melakukan pindah tanam. Makanya tonton videonya, jangan bertanya segala sesuatu yang sudah saya jelaskan, teman-teman. Intinya seperti itu. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah untuk mengeluarkan bibit dari pot tray ini, yaitu dengan cara teman-teman menekan bawah pot tray-nya. Usahakan ditekan, kemudian baru dicabut seperti itu. Jika teman-teman langsung cabut, posisi media tanam itu masih nempel di pot tray-nya, biasanya tanaman cabai itu akarnya terputus dan media tanamnya tidak ikut ke akar tanaman cabai tersebut. Nanti terjadi adalah akan menjadi layu seperti ini, baru dimasukkan ke lubang. Usahakan digecek dulu teman-teman, ataupun dibuat lubang menggunakan alat-alat lainnya, agar tujuannya untuk mempermudah pindah tanam bibit tanaman cabai yang kita budidayakan tersebut, teman-teman. Dan kemudian setelah pindah tanam sudah selesai dilakukan, teman-teman,
Langkah yang kedua adalah melakukan pemupukan di saat usia tanaman cabai sudah memasuki 7 sampai 10 hari setelah pindah tanam. Untuk pemupukan kali ini, pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah KALHA, kemudian yang kedua adalah NPK 1616 Cap Tawon, kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil, teman-teman. KALHA juga sangat bagus sekali untuk perawatan tanaman cabai, kemudian NPK 1616 juga pupuk seimbang, yaitu sudah komplit, ada N-nya, ada P-nya dan juga ada K-nya. Pupuk tersebut bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Kemudian untuk dosisnya nanti silahkan disimak videonya berapa dosis yang akan saya berikan untuk pemupukan pertama tanaman cabai saya Orion F1, teman-teman. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, usia tanaman cabai saya sudah memasuki 15 hari setelah pindah tanam, dan saya juga akan melakukan pemupukan yang kedua. Disimak videonya, pupuk yang saya pergunakan apa, kemudian dosisnya berapa. Hasil dari pemupukan kemarin juga sangat lumayan bagus seperti ini kondisinya. Ini usianya sudah 15 hari setelah pindah tanam. Dan sampai saat ini saya belum melakukan penyepraian, teman-teman. Biasanya saya melakukan penyepraian menggunakan insektisida ataupun fungisida di saat sudah saya lakukan pemupukan yang kedua, teman-teman, baru saya lakukan penyepraian. Usahakan parit jarak antar bedengan itu dibersihkan. Kemudian jika ada gulma ataupun rumput yang ada di bawah ataupun di lubang tanaman cabai, usahakan dibersihkan. Tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan, entah itu kutu kebul, trip dan juga tungo. Ini kondisinya alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus sekali di usia 15 hari setelah pindah tanam. Kemudian pupuk apa saja yang saya pergunakan nanti, makanya ditonton videonya teman-teman. Insya Allah apa yang teman-teman jalani jika mengikuti tata cara yang saya berikan di video ini, insya Allah hasilnya pun juga sama. Yang terpenting adalah proses lahannya sebaik mungkin. Pemupukan yang kedua ini saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil dengan dosis 1 kilo untuk 5 gayung. 5 gayung nanti akan saya bagi menjadi 5 jerigen. Jadi 1 jerigen itu 1 gayung. Jadi dosisnya NPK 1616 1 gayung saya menggunakan 200 gram, kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Nanti kemudian baru saya larutkan. Setelah saya larutkan baru saya bawa ke kebun. Ini teman-teman, seperti biasa saya dibantu oleh keluarga kami karena kondisi saya lagi kurang sehat. Ini caranya, ada air di sampingnya, nanti dosisnya berapa, kemudian langkah berikutnya seperti apa yang akan saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya Orion F1, teman-teman. Ini 1 gayung untuk 20 liter air. Tadi saya mengatur pupuknya 5 gayung, berarti 1 gayung itu 200 gram. Usahakan pemupukan jangan sekali-kali mengenai pangkal batangnya, teman-teman, karena pupuk NPK 1616 itu adalah pupuk kimia, takutnya nanti membuat pangkal batang tanaman cabai tersebut akan menjadi melepuh ataupun seperti tersiram air kalau terkena pupuk, teman-teman. Untuk dosisnya, 1 pohon tanaman cabai saya kocor 50 ml air. Usahakan jangan sampai mengenai pangkal batangnya, teman-teman, dan usahakan dosisnya pun juga disesuaikan, jangan sampai terlalu tinggi terkecuali menggunakan pupuk-pupuk organik.
Setelah itu nanti besoknya biasanya saya lakukan penyepraian. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, tutorial lengkap dari mulai pindah tanam, dari mulai pemberian nutrisi sebelum pindah tanam. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas supportnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berkah dan senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Teman, ini tip buat teman-teman semua. Jika menanam tanaman cabai di musim penghujan, usahakan nanti setelah masuki fase generatif, yaitu fase pembungaan, lakukan pembukaan itu dengan cara ditabur. Kemudian untuk pupuk NPK sendiri ini dosisnya adalah 1 kilo pupuk NPK ini saya masukkan ke dalam bak ini teman-teman, ataupun ember. Ini ember ini isinya 5 gayung. Kemudian saya kasih pupuk NPK 1616 1 kilo. Nanti 5 gayung ini saya bagikan menjadi 5 jerigen. Yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pembukaan, dan untuk jerigen ini adalah isinya 20 liter air. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Untuk asam humat power soil ini saya menggunakan 8 sampai 9 sendok. Ini bersifat organik teman-teman, jadi aman. Diberikan 10 sendok ataupun 15 sendok juga tidak jadi masalah. Tapi untuk pemupukan kali ini saya hanya menggunakan 9 sendok teman-teman. Kemudian nanti setelah itu dilarutkan kedua pupuk ini, asam humat power soil, kemudian NPK 1616, itu yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya, kemudian untuk perawatan tanaman semangka saya, karena bagi kami pupuk ini sangat bagus sekali untuk fase vegetatif. Dan untuk asam humatnya sendiri adalah dia bersifat organik, jadi aman sekali untuk pertumbuhan tanaman di fase vegetatif. Kemudian setelah itu diaduk sampai merata. Usahakan teman-teman, jika hanya diaduk biasanya asam humat power soil itu masih menggumpal-gumpal. Jadi usahakan jika masih menggumpal menggunakan tangan saja, kemudian diremes-remes, insya Allah cepat larut teman-teman. Dan untuk pembukaan kali ini teman-teman, saya dibantu oleh saudara saya sambil mengajari saudara saya. Insya Allah nanti ke depannya beliau ingin mencoba untuk menanam tanaman cabai. Setelah sampai kebun nanti baru dilakukan pembukaan. Makanya selalu simak terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Semua saya isi dengan suara penjelasannya. Jika teman-teman menyimak video kami, insya Allah teman-teman akan bisa mengikuti tata cara saya, langkah-langkah saya, bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai Orion F1 yang sekarang usianya baru 15 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya juga lumayan subur teman-teman. Dan ini saya sudah sampai di kebun. Di kebun ini memang ada sumurnya, jadi saya tidak membawa air di rumah karena lokasi dari tempat kami lumayan jauh. Jadi nanti 1 gayung itu kita campurkan ke dalam air 20 liter air dengan dosis pupuknya yaitu 1 kilo. Berarti kalau 1 kilo dibagi menjadi 5, berarti 1 jerigen ini dosisnya 200 gram untuk pupuk NPK teman-teman. Ini kondisi tanamannya alhamdulillah subur. Kemudian sering kontrol tanaman cabai tersebut, di bawah daunnya usahakan rumput-rumput yang seperti di video itu dibersihkan, takutnya buat sarang kutu-kutuan ataupun bakteri dan juga jamur, karena kondisi di daerah kami setiap hari diguyur hujan teman-teman. Dan untuk dosisnya 1 pohon tanaman cabai saya kocor 50 sampai 100 ml air teman-teman, tergantung kondisi tanaman cabenya. Jika sudah besar seperti ini saya kocor 100 ml air. Kemudian usahakan jangan sampai mengenai pangkal batang ataupun daunnya, karena pupuk NPK sendiri itu adalah pupuk kimia, takutnya daunnya nanti akan melepuh, biasanya seperti itu. Yang kemarin habis pembukaan videonya sudah saya update dan sudah saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Dan untuk penyepraian kali ini yang saya pergunakan yang pertama adalah cover BB teman-teman.
Cover WP ini adalah bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat pembasah dan penyebar serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air. Berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen sekaligus melengkapi unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, dan masih banyak lagi manfaatnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan pupuk kalsium plus asam humat, yaitu Kalha teman-teman. Untuk Kalha ini adalah kombinasi unsur hara kalsium organik dengan senyawa humat ataupun HA teman-teman, berbentuk tepung dilengkapi dengan unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga, buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman ataupun produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan, dan masih banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan insektisida Abasel. Insektisida Abasel ini berbahan aktif abamectin teman-teman. Yang keempat saya menggunakan Vitaron SL teman-teman, suplemen sel tanaman, memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri dan pengaruh cuaca buruk. Jadi manfaatnya juga banyak sekali. Jika tanaman cabai teman-teman sudah mulai terkena penyakit keriting, trip dan juga tungo, bisa ini di mix antara Abasel dan Vitaron SL. Dan untuk dosisnya teman-teman, untuk cover WP-nya, penyebaran kali ini saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian Kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan, abamectinnya saya menggunakan 2 sendok makan, Vitaron SL-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air ataupun tangki sprayer yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyepraian. Oke teman-teman, saya akan melakukan peracikannya nanti setelah di kebun. Akan saya beritahu ataupun kasih tahu kembali bagaimana tata cara saya untuk melakukan penyepraian tanaman cabai saya di lahan bekas yang keempat kalinya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah sampai di kebun dan langsung melakukan penyepraian tanaman cabai Orion F1 yang sekarang berusia 35 hari setelah pindah tanam. Untuk penyepraiannya insya Allah teman-teman semua sudah pada bisa semua. Yang terpenting adalah usahakan mengenai bawah daun, karena biasanya kutu kebul itu sarangnya di bawah daun dan juga hama kutu-kutuan yang lainnya. Kemudian usahakan rumput di parit jarak antar bedengan itu dibersihkan, tujuannya agar tidak dijadikan sarang hama kutu-kutuan teman-teman, hanya itu. Kemudian setelah itu nanti biasanya 7 ataupun 5 hari setelah penyepraian kali ini saya akan melakukan penyepraian kembali, yaitu dengan menggunakan fungisida teman-teman. Ini tata cara kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk tahap pembelajaran kita bersama. Saya pun juga masih tahap pembelajaran teman-teman, karena bagi kami bertani, menanam tanaman cabai dan juga tanaman-tanaman yang lain itu tidak ada yang ahli, karena setiap musim, setiap hari, setiap minggu dan setiap tahun itu cuaca pasti berbeda. Kemudian setiap lokasi, setiap wilayah pasti mempunyai tekstur tanah yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara memproses lahan tersebut sehingga lahan tersebut bisa menyuburkan tanaman cabai yang kita budidayakan. Yang terpenting adalah yaitu pencangkulan dan pengguburan lahan itu sangat dibutuhkan untuk tanaman cabai, khususnya tanaman-tanaman hortikultura teman-teman.
Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, diperpanjang umurnya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.